Oke, selamat datang di rumah monyet.id. Saya Rudi. Match Aisyah sekarang. Anjir. Saya Rudi. Saya Fausta. Ya, kali ini kita mau bahas apa, Tak? Yang lagi wadidididau. Nah, jadi kali ini sebenarnya kita bahas jauh sekali keluar dari zona nyaman. Tapi karena gimana ya, ada hubungannya sedikit lah. Yes. Ya, dengan delusi. Ini impian para wibu. Ya, asik. Ya, Impian ya para bener wibu. sih, nggak salah. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas soal soal master bela diri. Wih. Master silat katanya gitu ya. Yang lagi viral ini ya, teh. lagi viral Mbak Sisi. Ya, kenapa ya? Karena katanya aliran ini Si aliran. bisa mengalahkan banyak orang, Rut. Ya pokoknya kan viralnya lah, maksudnya kita lihat beberapa videonya pokoknya asik-asik lah ya, bisa mukulin Tembok sampai hancur, durian, kelapa, besi, ya segala macam lah katanya gitu. Nah, seperti di anime ya Rut. gitu, terus katanya ya macam-macam lah. Nah, terus juga kan katanya si ininya bisa ngalahin banyak orang, gila. Kalau misalnya kita bisa kan belajar kayak Dynasty Warrior, coy. Gila nggak, asik. One man army. Nah, Kayak rubuh. asik. Ya itu. Nah, cuman itu apa ya? Itu alasan intermezzonya lah. Cuman alasan lebih seriusnya sebenarnya karena ada beberapa concern juga, terutama soal beberapa video. Karena setelah ini kan ramenya gara-gara kemarin ada namanya apa? Ada statement gitu. Statement bukan sih? Bukan, hitungannya sih sebenarnya kan karena kemarin sempat ada tantangan dari challenge dari pihak MMA yang katanya atas nama sekarang apa, bela diri bersatu kan. Yeah. Ke pihak CC sama perguruan. Intinya sama perguruan silat Harimau Utaranya. Nah, kita sih kita juga nanti bakal bahas soal itunya ya, walaupun udah banyak channel lain yang bahas, kita juga ingin ikutan lumayan. Wadididau biar ya. Terus juga sebenarnya sih lebih ke arah kekhawatirannya karena berpotensi Rut gitu. Ya. Populasi sudah-sudahnya gitu. Ya, soalnya ada bahayanya gitu. Oh, sangat bahaya Buat anak dan ini sebenarnya mirip kasusnya kayak zaman dulu Smackdown. Ya, Smackdown sampai hilang dari TV. Ya, tapi memang memakan jiwa. Ya, kasusnya kayak gitu. Ya, intinya kekhawatiran kita ke arah sana. Nanti detailnya kita breakdown sampai down lah pokoknya. Nah, sebenarnya yang pertama sebenarnya gini, ini si Mbak Sisi ini kan kalau nggak salah mulai terkenal tuh dari 2017 karena acara. Iya, tapi extraordinary ya, benar. Extraordinary itu. Ya, ini sebenarnya udah lama banget tuh, tapi baru ke up lagi sekarang. Bentar dulu, yang ke up-nya apa? Soalnya di subscribernya 1,3 le. Oh, iya juga ya, berarti udah up. Ya, gimana tadi extraordinary-nya? Enggak, kalau yang jujur yang di extraordinary gue nggak nonton. Sama. Nggak nonton, cuman malah dulu gue nggak tahu dia punya YouTube. Jadi awalnya itu lebih ke selawat doang ya. Enggak. Dulu tuh bukan, kalau pribadi nih nggak lihat yang itunya. Jadi kalau gue lihat dari yang YouTuber luar tuh kan suka ada yang nge-review kayak nge-react atau kayak ngasih tahu kayak ini ahli bela diri beneran nih, bohongan segala macam. Nah, dulu tuh lihat dari situ ada beberapa yang, dan kontroversialnya maksudnya ada beberapa yang bilang, ada yang kagum, ada yang bilang bahwa ini bohong. Oh, ada dua pihak seperti itu. Nah, cuma mungkin dulu nggak terlalu rame karena kan yang ngomongnya bule. Oh, ya karena dibahas di channel waras ya, jadi nggak terlalu rame di kita. Cuman sekitar dari setahun yang laluan lah, 2019 waktu itu nonton 2019an nih. Pernah ada yang udah beberapa yang ngomong bahwa terutama orang luar. Terutama soal yang tutorial self defense. Oh iya. Tutorial
bela diri ya. Dia si ini memberikan tutorial membela diri kalau misalnya lagi ditodong apa segala macam. Nah itu yang di-react kebanyakan dan banyak yang bilang bahwa ini berbahaya gitu. Lebih baik jangan ditiru, jangan belajar ini katanya gitu, yang dari yang luar ya. Kenapa? Apa karena alasannya tidak efektif, bahaya? Kalau dari yang ini jujurnya gue lupa ingat. Cuman maksudnya intinya memang karena kebanyakan orang luar kan bilang bahwa yang video tutorial seperti itu sebenarnya kalau kita tidak ngedrill itu tiap hari dan kita tidak tahu ini, terus kita cuma lihat ini nanti terus mendadak kita merasa bisa, kenyataan di lapangan berubah malah jadi tragedi gitu. Nah, makanya kan dibilang jangan ditiru segala macam. Nah, so far sih waktu itu gue taunya yang dari situ. Terus sempat lihat yang beberapa video yang di komentar ini yang sekarang juga rame, yang soal dia latihan mukulin tembok, tendangin pilar siku. Ya siku beton tuh yang nujubila ya kalau nendangnya nendang sandbag, nendang sandbag kayak atau nendang sesuatu yang tumpul gitu, masih agak-agak oke lah. Itu nendang siku, woi siku pilar itu tajam ada kaki orangnya kesenggol kaki meja dan nyerinya. Iya, gak usah gitu, lu jalan kepentok pinggir meja, rasanya menusuk hati itu. Makanya ya waktu itu tuh gue liat, wah gila, ini cewek gitu. Bukan kita mau gender bias ya, cuman maksudnya wow. Ini cewek, badannya juga bukan badan cewek yang binaragawan yang kekar kemana-mana gitu. Badannya biasa. Badan normal gitu loh, normal banget. Tiba itu nendang. Terus dia sempat latihan pakai palu godam tuh, nendang palu itu yang sledgehammer gitu. Oh my god. Makanya kan waktu gue asli itu beneran gitu gue. Tapi jadi terkagum-kagum ya, kan. Gue pribadi waktu itu bilang sampai kan banyak yang komentar di yang channel luar juga bilang ini bohong, ini segala macam, ini trik. Gue pribadi mungkin masih ngerasa waktu itu mungkin ini masih benar mungkin gitu. Cuman karena nggak ada langsung sih. Ya balik lagi kan tidak boleh suuzon. Kita harus husnuzon. Iya. Oke. Tidak boleh berprasangka buruk. Mantap. Selama belum terbukti bersalah, masih berarti dia masih belum salah. Itu namanya asas praduga tidak bersalah. Gitu. Tapi Ruth, ada ketidaklogisan, Ruth. Tidak logisannya konsen video sisi ini dan gurunya. Ya kan? Iya sih, memang kalau memang di ada statement yang wadididau. Kayak apa gua Marut? Iya sih. Nih yang sebenarnya gini, yang dari awal juga yang tadi soal kita ngomongin pilar-pilar itu ya. Ngomongin pilar-pilar itu juga itu tuh ya pokoknya waktu dia banyak kan dia show menunjukkan dia bisa mematahkan besi lah, hancurin tembok lah segala macam, duren dipukul lah dan batunya juga hancur alasnya ya. Itu juga banyak. Nah itu yang tidak logis itu di situ. Kita ngomongin dari yang duren ini, kita belah duren dulu. Nah jadi tadi tuh kita habis riset ya, jadi sempat nonton sebelum kita ini juga sempat nonton nih. Jadi ada atlet MMA nih, namanya JK Saragih channelnya. Dia juga maksudnya dia kan ngeliat videonya si Mbak Sisi ini, jadi dia pengen membuktikan bahwa bener nggak nih kalau si durian dipukul bisa hancur. Nah, kan kalau di si videonya si Mbak Sisi ini, dia tuh sekali pukul ceprek. Ada dua hal yang luar biasa terjadi. Wah, apa itu Rudi? Jadi yang pertama nih durennya tuh nggak belah, bukan belah ya, hancur. Si cangkang durennya tuh hancur trak gitu. Iya. Jadi nggak rata, cuma maksudnya nggak kebelah dua, tapi hancur. Iya hancur, jadi nggak rapi gitu, nggak kayak kebelah, bener-bener. Crash gitu. Iya. Sampai ada yang loncat segala sih gitunya. Nah, dan alas batunya. Iya, dia dialasin batu nih. Batunya pecah. Belah. Wah. Jadi
Wow, itu pasti kadang-kadang. Jadi durennya hancur, batu alasnya bawah. Pasti dia memiliki cakra. Yes. Ya makanya itu kan gimana ya, kalau itu beneran keren Ya, banget kalau beneran. Soalnya yang si atlet MM aja si Mas JK ini dia tuh Ya, tadi gua sampai ngitung. Ya, berapa? 11 apa 12 apa 13 jam. Atlet ini membuktikan bisa membelahnya, tapi butuh 12 sampai 13 pukulan. Betul. Nah, terus juga Tapi belah, bukan hancur. belah. Nah, Enggak belah. Poin. Enggak gini. Kalau kata gua itu tuh retak. Habis itu dibelah dulu pakai tangan. Oh, tapi udah pasnya belah bawah. Udah bisa Udah dibelah dua. Terus yang lebih, bukan yang lebih sih, yang ininya lagi kalau si Mbak Sisi tangannya tuh mulus. Gila kayak pantat bayi. Wow, Gak tidak ada ada bekas. bekas. Iya. Sedangkan kalau yang si Mas JK ini dia ada jadi si ya tahu kan duren tuh kepalanya ya kepalanya ketusuk-tusuk gitu sampai ada berdarah sampai lecet-lecetnya lah. Tuh, jadi enggak ini. Jadi sebenarnya antara nih Mbak Sisinya punya ilmu kebal atau gimana lah, punya cakra Ruth dia Ruth. Nah sebenarnya ini kalau ini kita ngomong bahasan kan bukan bahasan mantannya sih sebenarnya sih kalau yang ada ininya kalau gua sih agak tidak yakin bahwa bukan tidak yakin ya. Jadi tidak yakin. Jadi tidak yakin sebenarnya ada beberapa gue lihat beberapa kayak bukan show ya, maksudnya kayak demonstrasi untuk kayak ngebelah es atau ngancurin apapun lah gitu ya. Biasanya pada saat si performance demonstrannya beraksi, waktu dia mukul dia tuh follow through. Jadi waktu dia mukul misalnya ke bawah gitu, truk nggak ditarik, jadi nggak ditarik lagi tangannya, tapi diterusin ke bawah gitu. Ya tapi full force ke bawah terus. Sedangkan waktu lihat yang videonya Mbak Sisi ini, begitu dia mukul, tok dia tarik lagi, tapi balik lagi. Gue bukan praktisi ya, sekali lagi bukan praktisi. Jadi, tapi itu yang kita lihat. Jadi sebenarnya agak janggal dan anehnya, kok batunya ikut belah gitu. Ya tadi Nah, terus yang lebih ini lagi bilangnya itu dalam satu kali pukul, satu kali take. Iya. At least di video itu ya, di video yang kita lihat di situ. Jadi dia gitu. Bilang beneran cuma satu. Iya, makanya waktu itu kan gue bilang wow sekali gitu. Wow, sakti sekali. Mantap. Aku juga pengen bisa kayak gitu. Itu makanya cuman ya itulah, cuman ya itu memang ada beberapa kejanggalan di situ. Makanya ada beberapa hal yang anehnya dan sejujurnya kalau ngomong itu tidak masuk akal ya tidak masuk akal. At least di pandangan saya yang sempit sih begitu, masuk akal gitu. Cuman ya mantep lah kalau memang benar gitu. Nah terus habis itu apa lagi sih coy? Yang mana yang ini? Oh iya. Terus jadi ada video berikutnya juga. Mana pada dikeroyok orang nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah pernah. Enggak, maksudnya pernah pun ya nggak dilawan gitu. Ya kalau one by one mah ya oke lah dilawan begitu. Dua masih yakin babak belur tapi masih yakin bisa hidup lah. Tapi kalau 3 atau lebih mah ya saya lari duluan. Iya, maksudnya ada naluri banyak masa tuh ada gimana? Ya gimana ya? Ya balik lagi kalau tangan kosong apa gimana, apalagi tempat terbuka mah ya kabur coy. Nggak mikir mau dilawan, nggak usah lawan 3 ya datang gitu. Kabur. Kalau nggak panggil temen. Saya sayang nyawa saya. Nah, iya tapi jadi kenapa Anda bertanya seperti tadi apa lanjutin video tadi? Ini rada-rada. Jadi gini, nah sebentar sebelum yang itu tuh, jadi gini, kenapa tadi dia nanya seperti itu? Jadi kan ada juga nih yang rame nih soal gurunya Mbak Cici, Master Agus. 200 ya, Master Agus katanya pernah berantem sama 200 orang gitu kan.
namanya? Sekitar kurang lebih 200. Bisa lebih bisa kurang. Cuman dan menang katanya 200 itu menang. Nah, cuman gimana ya? Jujur aja sanksi kalau kita yang ngomong. Ya kalau gimana ya? Kalau kita pandangan kita sih itu sanksi banget. Walaupun katanya kan dia awalnya ngalahin 5 orang nih. 5 apa 3 sih? Enggak tahu. Kayaknya 5 deh. Kayaknya 5. Kan master 5. Ya 5 lah ya, 5 katanya 5 orang luar. Katanya terus lari dia ke gang. Berantem lah di gang itu sama 195 orang sisanya. Iya. Ya kurang lebih 195 orang sisanya. Atau kalau nggak mungkin kurang lah istilahnya. Ya, nah, sebenarnya ada beberapa kita meragukannya bukan meragukan bahwa dia tidak ahli atau dia tidak apa, cuman kita meragukan stamina dia untuk bisa bertarung melawan 200 orang. Walaupun secara teorinya kan kalau misalnya kita di gang nih, berarti kan gangnya apalagi gang sempit, berarti otomatis kira-kira yang bisa maju antara bisa jadi 1 lawan 1 atau 1 lawan 2 tergantung luas gangnya lah. Cuman taruhlah gangnya sempit banget jadi cuma bisa sampai 2 lah, 1 lawan 1. 1 lawan 1 pun gitu. Kalau apalagi kalau tangan kosong lawan tangan kosong bakal lama banget tuh harusnya untuk ininya. Kemungkinannya one hit kill bisa atau one hit. Cuman anggaplah oke lah bisa gitu, tapi dia berarti harus mempertahankan kekuatan dia untuk menumbangkan setiap orang dalam satu pukulan selama dengan melawan sekitar lebih dari 100 orang. Berarti ada faktor stamina, power dan lain-lainnya lah ya. Gimana ya? Kan kita namanya manusia ya. Ada batasan. Ada batas letihnya juga. Walaupun kita ngomong wah itu kan ada adrenalin rush-nya, tapi tetap aja namanya adrenalin rush juga nggak ini. Kita ngomong ini aja lah, ngomong pertandingan resmi aja. MMA aja ada waktu istirahat, MMA tinju ada ini, ada ronde. Ada ronde ya. Ada di tiap ronde itu ada selang waktu istirahat ya gitu. Sekarang bayangin kalau lagi di tanggung jalanan, maksudnya lagi street fighting gitu kan tidak ada waktunya. Ya gitu. Mas aing lagi gebuk. Kalau bayar ronde hiji itu. Ya kan enggak ada. Kalau bayar ronde hiji, istirahat 2 menit kan tidak kan enggak ada gitunya gitu. Makanya itu agak meragukan juga. Yakin nih orang bisa tahan dan waktu gue liat videonya gerakannya tuh rame gitu, keren. Maksudnya gimana ya? Kayak nonton The Raid gitu. Aja. Iya kan, maksudnya kayak yang waktu Iko Uwais di The Raid gitu yang sat gitu kan. Asik gitu kan. Kayak di anime. Gitu, makanya yakin dia bergerak seperti itu melawan 200 orang dengan terus konstan kayak gitu. Iya. Karena dan yang lebih kerennya lagi ya atau lebih wahnya lagi, ini katanya nih musuh-musuhnya bawa pipa, bawa batu, bawa parang, bawa golok, bawa segala macam lah. Wah, itu orang kayaknya. Iya, maksudnya kan berarti dianya sendiri dia tangan kosong ngelawan yang kayak gitu. Dan ajaibnya gitu, gimana ya? Kalau namanya ngelawan apa ya, bekas-bekas senjata tajam atau apa itu biasanya kan bebekas ya. Iya. Yang dari lihat di setidaknya sih yang kelihatan yang fisik dia di videonya yang bagian lengan, muka segala macam masih bersih gitu loh. Walaupun kalau ada kayaknya itu udah lama jadi ketutup mungkin loh. Cuman balik lagi yang paling utamanya adalah concernnya adalah soal stamina. Iya. Kalau soal teknik, soal ini yakinlah gitu ya, namanya. Kalau orang udah dapat gelar master gitu. Kan pendiri Ruth itu Ruth cerita. Pendiri bukan sih? Enggak tahu nih. Ya lupa nih. Saya Cuman yang pasti ini katanya kan udah master nih gelarnya. Tadi kan masternya 200 Ruth. Muridnya lebih wadidaw lagi. Nah, iya yang muridnya kalau kemarin nonton di yang podcastnya bukan Master Dedi. Bukan tadi apa namanya? Gender bias tapi 40 orang juga udah lumayan banyak gitu. Ya makanya waktu di podcastnya Om Deddy Corbuzier itu kan kemarin kita lihat ada yang ngomong soal bahasnya si gurunya 200, si muridnya mbak sisinya 40 orang katanya. Dan 5 orang mati katanya, 5 orang di tempat. Terus cuman yang itu dia bukan di video tapi katanya di komen Instagram. Tahu sih nggak tahu di akun yang mana. Cuman pokoknya di komen Instagram yang tapi nggak masuk berita ya Ruth ya, kenapa ya? Ya itu yang jadi gini. Setahu gua kalau yang
untuk aturan kita soal pembelaan diri, soal self defense di negeri kita ini. Aturan hukumnya sebelum kita boleh melawan, dan intinya supaya nggak kena imbas hukum maksudnya. Sebelum kita boleh ngelawan, pada saat kita misalnya ditodong atau apa, kita harus lari dulu. Kita menyelamatkan diri dulu. Ya, harus berusaha melarikan diri, bukan menyelamatkan diri, melarikan diri dari yang berusaha mencelakakan kita. Dari contoh begal ya, kalau misalnya harus bisa lari dulu. Kita baru boleh ngelawan kalau misalnya sudah tidak ada jalan untuk kabur. Udah terpojok lah sama musuh gitu ya. Iya, benar-benar udah di end gitu. Nggak boleh misalnya nih gitu, ada orang datang mau nodong, siniin duitnya gitu. Terus tiba-tiba enggak, langsung main tonjok kayak nggak bisa. Itu masih nggak boleh, karena kita masih ada kemungkinan untuk melarikan diri. Iya, masih ada chance untuk melarikan diri. Cuman kalau misalnya kita udah lari, dikejar nih, udah mentok, jangan buntu lah ya, jangan buntu. Baru boleh, tapi itu juga masih ada aturan tambahan segala macam lah, mulai dari tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai mencelakakan dan segala macam, masih ada aturan tambahannya lah, dan saya lupa detailnya. Cuman intinya aturannya berlibat itu untuk pembelaan diri. Nah, jangan jadi jatuhnya pembelaan diri berlebihan lah. Ya. Nah, apalagi kalau sampai ada yang mati nih. Itu walaupun kan bukan kita yang ini, itu hitungannya kan tetap aja kita menyebabkan kematian karena ketidaksengajaan. Kalau nggak salah masuknya itu. Intinya masih kena pasal hukum juga, Le. Nah, ini bisa sakti dan bisa yang sebenarnya bukan saktinya bukan ngalahin 40 orang lolos dari hukum tempat, tapi bisa lolos dari polisinya itu gimana? Diancam kayaknya kamu udah bilang gue ya itu mungkin itu makanya itu ajaibnya di situ doang. Nah, makanya apa namanya, ya kita jadi yang cuman balik lagi, kalau konser di luar bercandaan soal hukum dan lain sebagainya, yang paling tetap kita concern adalah pada saat kita mereka melawan banyak orang kayak gitu, gimana cara mereka, even misalnya mereka berhasil menyiapkan kondisi di mana dia jadi 1 lawan 1, bisa 1 lawan 1 terus menerus gitu. Tapi gimana caranya dia mempertahankan stamina dengan kondisi tubuh dia untuk bisa ngalahin yang masternya 200 orang ya sisinya 40 orang. Gimana caranya gitu loh. Itu kan gimana ya? Itu udah bukan soal teknik soal ini lagi, itu benar-benar soal stamina dengan konsentrasi. Basic stamina. Ya udah ini juga udah nggak ini, walaupun dibilangnya itu waktu saya berantem saya udah lupa, udah pokoknya gimana insting aja. Gimana ya? Sebisa-bisanya kita melupakan kondisi gitu, kita trance gitu, kita kayak apa kalau adrenalin gitu. Adrenalin rush atau kayak kita lagi in the zone gitu Anjir, kayak perokok, kayak kejar asuransi. Kita lagi zone gitu kan, tetap aja pada saat ada satu titik, namanya manusia punya batasan, pasti ada batas fisik kita, dan itu bukan sesuatu yang bisa bisa cuma pakai tekad gitu, nggak bisa gitu loh, maksudnya tetap ada ininya. Bahkan kayak untuk petarung, untuk fighter MMA, boxer, saat bertanding ya itu tetap untuk bisa bertanding kayak gitu, kayak untuk petinju, untuk boxer gitu bisa bertarung 10 ronde gitu, dia untuk conditioning tubuhnya harus latihan kayak gimana untuk ini segala macam. MMA juga sama ya, dan itu pun baik lagi ada jeda waktu untuk istirahat. Iya, ada waktu istirahat, ada ini segala macam. Ini kan non stop nih ya, ini Street Fighter. Iya. Dasar gitu. Enggak, jadi ya maksudnya ini kan di jalan ya, nggak ada wasit, ada rules gitu, dan ini bisa kayak gitu. Dan apa ya gak, secara logika gitu nggak masuk gitu, makanya jadi agak-agak ini beneran nggak gitu. Walaupun ini bisa dibilang cerita gitu, kata ininya pelakunya sendiri ya, maksudnya pengalaman atau gimana, tetap aja buat ini tidak, makanya
Itu juga sebenarnya salah satu yang ini ya benar nggak sih ini? Tapi juga ada juga katanya si Mbak Sisi ini dapat mengalahkan ex atlet tuh. Mantan atlet. Oh iya, ya yang video itu yang siapa kata kemarin R. Rudy. Namanya Anda, itu nama Anda, Nah, ya Mas R ini katanya ex atlet. Sebenarnya gini. Tadi tuh gue nonton videonya. Jadi video yang bukan video yang dipotong-potong ya, cuman maksudnya video dari Mbak Sisinya sendiri. Channelnya. Nah, ada beberapa ya. Ada poin-poin yang wadididaw. Iya, sebenarnya bukan mau gimana? Bukan mau menjelekan, bukan mau ini, cuman sepertinya tidak mungkin. Ya, Garut mungkin ya, Garut pasti Garut. Bentar dulu, dengerin dulu gini. Ya, Ada poin yang pertama nih. Ini katanya kan dia ex atlet. Katanya dia atlet karate, mantan atlet karate. Dia terus katanya awalnya pernah sparring sama si Mbak Sisi ini, walaupun nggak ada dokumentasinya ya katanya, cuman pernah sparring karena dan kalah dalam waktu 7 detik. Hebat kan? Nah. Wow. Dia dulu. Luar biasa sekali. Nah, tapi di sini ada yang sedikit. Nah, dari narasi itu setelahnya waktu dia menjabarkan sedikit detailnya soal pertarungannya ya, ada narasi yang agak aneh buat gue pribadi. Apa itu? Jadi gini, katanya dia dalam waktu 7 kayak gini, pada saat dia mau sparring itu atau pada saat dia sparring, dia nggak berniat untuk menahan diri dan dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Wow. Tapi tetap KO dalam waktu 7 detik. Anjir. Nah, yang gimana ya? Yang buat gua agak pusing nih gini. Gimana caranya? Lu latihan karate, katanya kan dia udah berkecimpung di dunia bela diri 20 tahun. Ya mungkin waktu itu sekitar berapa belas tahunan lah ya, belum 20 tahun di karatenya, berarti kan berapa belas tahun lah itu kan waktu mungkin. itu. Pada saat itu. Yeah. Gimana caranya? Lu mengeluarkan latihan selama belasan tahun. Kalau di dalam waktu di bawah 7 detik, karena dia kalahnya dalam waktu 7 detik nih, berarti kan ceritanya dia baru mulai nih. Time Hajime. Iya, baru time gitu kan, baru fight. Tahu gimana caranya dia ngeluarin dalam selang waktu itu, dia mengeluarkan seluruh tekniknya. Berarti Rut katanya kalah cepat dia Rut sama si ini Rut. Ngebling dia. Enggak, maksud gua kalau misalnya kita ngomong Jojo gitu ya kan, itu ada Zawardo. Anjir. Kalau dia datang ke musuhnya si R ini ngeluarin Zawardo lagi ya. Langsung ya kan, kalau Kamen Rider gua masih ngerti gitu, itu tiba-tiba clock up gitu. Rut, kita harusnya tanya dulu Rut. Sisi ini bawa pakai kamera enggak, soalnya gimana ya? Gini, dia harus mengeluarkan seluruh teknik dia under 7 detik dan di KO dalam waktu, berarti kan buat ngepasinnya 2 detik lah. Selesai dia mengeluarkan seluruh tekniknya dalam waktu 5 detik, di KO dalam waktu 2 detik nih. Jadi 7 kan. Iya. Iya kan? Durasinya semuanya segitu. Itu kan kurang lebih gitu. Iya. Atau gua nggak tahu, mungkin dia sudah bertarung terus abis itu si Mbak Sisi ini nyerang cuman dalam waktu 7 detik. Nah, bisa jadi kayak gitu. Iya. Cuman ya berarti nggak 7 detik lah. Ya tapi ada kata-kata yang bilang apa, tangan dia, wajah dia, kaki dia. Oh iya, katanya hasilnya dia pokoknya tangannya remuk. Ya kan, dia katanya tangannya remuk. Wajahnya ini. Ya wajahnya luka sampai bercodet. Nah, ini juga lebih gimana ya? Dari narasi ini juga gue bingung. Satu gini. Ini tangan nih ya, remuk. Anggaplah bisa dipukul atau ditendang deh, gitu kan, remuk. Logikanya, mukanya juga kalau kena bukan bercodet, kehantam, remuk. Tulang pipinya remuk. Saking kuatnya ya. Harusnya kan gimana ya? Tangan kita kan, tangan atau kaki anggaplah kita kan menggaruk wajah kita ya. Gitu, melindungi wajah kita nih. Ya anggaplah 2 kali, misalnya dia udah hajar dulu ditangkis gitu. Pas udah tangkis yang tangan tangkisannya remuk nih, dihajar lagi gitu. Tapi kan gimana ya? Tangan kaki kita kan tumpul nih, iya kan? Gimana caranya bikin codet?
kukunya panjang kali itu. Soalnya dia bilang ini codet kayak Samurai X katanya gitu. Iya, tapi itu heureuy kali. Iya, tapi kan dia ngomongnya codet gitu, becodet. Gimana caranya? Dihantam pakai banda tumpul. Becodet. Kok kakinya panjang? Udah itu aja. Biar lebih logis. Enggak, dengerin dulu. Iya, Masalah gini, kalau misalnya nih kayak kalau silat kan ada kayak gerakan harimau gitu ya. Oh. Misalnya, itu pun harusnya nggak becodet. Tapi kayak Karena nyakar kan, ininya ini bakal ada kayak bekas dicakar gitu. Dan itu kan hitungan bukan codet, Le. Bukan codet kayak gini. Itu bukan miso, ya itu kayak mencakar. bekas cakaran gitu kan, bukan codet. Dia ngomongnya codet kayak Samurai X. Gua kebayang codet Samurai X lurus Le kayak pedang gitu. Lihito sih, kayak Asura. Nah, itu terus yang gimana ya? Codet kalau sampai jadi codet harusnya nggak hilang bekasnya, apalagi di muka nggak mendadak abis itu kering gitu terus dikerobek sembuh gitu. Enggak, harusnya bekas. Cuma tadi saya lihat mukanya semulus itu lah. Tapi dari klarifikasinya juga kan beliau bilang sendinya copot dan tulangnya. Ya kan? Oh, iya dia bilang ada yang tidak sinkron gitu. Ya dia bilang dia pokoknya gimana ya? Tadi bilangnya remuk, terus katanya gue lupa pokoknya di mana dia ngomongnya. Dia ngomongnya dia di komen, Le. Jadi kita lihat di komen di salah satu video lain yang screenshotan komentan sama siapa lah lupa. Pokoknya dia bilang, "Iya, saya di waktu sparring kena ini terus sendinya copot." Terus katanya kalau bukan karena bantuan Master Agus gitu, bahkan ya intinya orang medis juga nggak bakal bisa nyembuhin sendi copot. Soalnya dia bilang dia pernah patah tulang, penyembuhin patah tulang tuh lama. Nah, gimana ya? Sendi itu kan engsel ya. Engsel sambungan. Iya kan? Engsel itu kan kayak dari dua potongan gitu. Yeah. Dua potongan yang ada sambungannya gitu kan. Iya, itu sendi. Yeah. Engsel. Iya. Kalau patah tulang itu dari satu batang dipotongin. Iya, dari satu benda gitu. Yeah. Patah jadi dua. Itu beda. Tulang dan sendi itu beda, cok. Ya kan kalau sendi kan si sambungannya kan sambungan copot masih bisa. Iya, dan masih bisa untuk dikembalikan lagi ke posisi awal. semula. Iya. Gitu kan emang kalau memang orangnya biasa, maksudnya bisa punya pengetahuan medis, bisa aja kayak gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin patah tulang, ya itu harus digigit. Ya harus di ini kan maksudnya harus di supaya ini ya jelas beda. Itu udah nggak. Itu kayak kita ngomong apa? Itu kayak IPS ke IPA lah sebenarnya. Iya sih. Ya, makanya. Sama-sama ilmu tapi yang satu sosial sama satu alam itu udah beda. Iya, makanya itu udah jelas nggak masuk akal. Nah, makanya bukan ya itu juga jadi gimana ya, jadi karena nggak masuk akal jadinya kita juga jadi meragukan nih orang ya. Karena gini, di self defense ini kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, bukan teknik aja. Iya, karena gini sebenarnya gini. Gini itu maksudnya gini, self defense maksudnya dalam artian ini kali ya, maksudnya kalau buat kewaspadaan. Bukan maksudnya kalau itu berarti itu bukan, kita udah bukan ngomongin sparring lah. Kalau itu lu udah salah beda ya. Gimana beda. Gini kalau itu intinya gini, kita yang ngomongin sparring dulu, nanti ngomongin habis itu kita ngomongin yang tutorial self defense. Iya kan emang di tutorial self defense. Iya boleh. Ya, kalau ini kan yang sparring tadi yaitu masalah keanehannya kan satu soal ya pokoknya soal narasi dia ada yang aneh, narasi si Mas R ini ada yang aneh. Tapi juga mungkin masih namanya juga udah ya gimana ya, itu pengalaman kan kadang-kadang suka panjang gitu, bisa aja lupa apa gimana. 7 detik tuh maksudnya. Ya udahlah, cuma intinya punya 7 detik nih sih mbak, sisinya bisa nggak tahu. Walaupun jadi lagi kita pertanyaan. Lu setujunya dia pakai zawat apa enggak? Lu setujunya apa nih? Enggak anjir, ya nggak tahu lah, ya kalau bisa dia punya belt Kamen Rider ya mungkin. Bingung lu nggak kasih jawaban yang pasti. Iya kan, kayak balik lagi kan gue bilang intinya itulah yang meragukan. Makanya kan karena itu ya ini jadi salah satu titik yang agak inilah. Cuman balik lagi bukan kita ini yang terus dari yang si Mas R ini
Nah ini bukan bahas isinya, Mas R-nya ini. Oh iya. yang bahkan yang di podcastnya apa Om Deddy Corbuzier ini rame. Iya sih. komennya ini waktu bahas ini dan gue ketawa. Iya sih. Aku juga. Jadi katanya si Mas R ini dia lari, dia biasa tiap hari 3 jam jogging gitu kan, 3 jam jogging. Oke, masih bisa. Masih bisa lah. Iyalah. Ya, masih bisa lah. Iyain aja biar cepet. Enggak lah. Ini yang ajaibnya setelah itu dia katanya, bisa ngangkat, dia juga bisa itu angkat beban. Ya pokoknya dia juga biasa angkat beban ratusan kilo. Walaupun di subtitlenya 300 kilo. Iya, di video si ya, channel CC ini kan. Subtitlenya 300 kilo. Gimana ya? Jadi saya tidak bilang badan saya stand gitu, cuman dulu stand apa sih? Ya, maksudnya badannya jadi bagus gitu, badan berotot apa gimana. Cuman dulu saya sering nge-gym juga. Ya. Anda pengalamannya bagaimana? Sekuat-kuatnya, gue juga one rep max-nya paling cuma seberat badan saya sekitar 80 kiloan, one rep max 80-90 kiloan. Gue setengah badan malah. Ya itu yang cuma bisa 1 rep, yang paling berat gitu, gitu cuma bisa itu atau 100 pas. Itu udah bener-bener yang cuma yang harus sampai dipakai spotter gitu, cuma 1 kali ngangkat gitu bench press. Iya. Itu udah maksimal dan badan saya besar, cukup besar. Iya. Gitu, bukannya meremehkan yang badannya kecil berarti gimana, cuman secara logika ya kalau manusia bisa ngangkat beban 2 kali berat tubuhnya, itu tuh udah luar biasa. 2 kali berat tubuhnya ya. Jadi kalau kali 2, kalau misalnya badan lu 40 kilo lu bisa ngangkat 80 kilo itu udah superhuman lah. Soalnya gimana ya, kalau kita bisa tapi dia badannya kecil ya. Coba lihat berat badannya kecil belum tentu berat badannya cuman sekian, bisa aja berat badannya karena massa ototnya tinggi. Berat otot ya. Makanya kalau dia bisa ngangkat bebannya 20, sedangkan let's say badannya tadi tuh kecil kayaknya, mungkin anggaplah sekitar 50 kiloan maybe, 50 kiloan. Dia bisa ngangkat 300 kilo, walaupun dia ngomong 100-an kilo, berarti kan itu udah 2 kali berat badannya sendiri. Bukan 2 kali lagi, udah beberapa kali. Iya, beberapa kali ya, bukan 2 kali lagi. Iya. Dan itu bisa ngangkat, mungkin aja gini, Ruth. Misalnya enggak dia 20 tapi berapa kali kan itu sekitar udah 5 apa 6 kali berat badannya. Ya. Gila, udah kayak semut anjir. Semut tuh bisa serangga yang bisa ngangkat sampai berapa kali berat badan tuh. Karena jadi apa namanya itu makhluk terkuat makanya. Ini superhuman. Iya anjir, udah kayak Cojin. Gila anjir, ini kalau beneran kumpulan superhero itu anjir. Perguruannya, wah, ini bergabung. Nanti kayak ini anjir, kayak One Punch Man itu. Asosiasi pahlawan. Iya, asosiasi pahlawan. Makanya gimana ya? Itu jadi, dan itu jujur aja kalau memang benar hebat banget, kalau memang benar. Kalau memang dia salah ngomong, tapi salah ngomongnya. Iya, kalau memang salah ngomong. Ya, lu kayak salah ngomong tuh salah nih ngomong. Iya. Agak apa? Habis itu dipublish. Bukan. Lu kalau nyebrang tuh ke pinggir kayak ke jurang gitu lah kalau salah tuh. Ya enggak, maksudnya gimana ya. Bukan maksudnya, cuma dia juga karena narasinya terlalu di dalam, terlalu ajaib gitu. Jadinya jadi sangat tidak masuk akal dan akibatnya orang-orang ya nggak percaya juga gitu kan. Pokoknya kayak bukan konsisten, cuma lucu aja gitu pas dengarnya. Bukan berarti nggak mungkin, tapi iya kita nggak masuk. Iya, cuma nggak masuk akal. Itu nggak masuk. Jadi nggak masuk gitu. Nggak masuk akal. Nah sekarang, bukan ngebahas, sebenarnya balik lagi kayak tadi yang ngomongin self defense. Kita balik lagi ke yang gue bilang tadi. Banyak YouTuber luar awalnya yang review, yang terutama tutorial self defense yang dari Mbak Cice ini, Mbak Cece ini, buat mereka tidak safe. Terus juga kemarin yang sama siapa kemarin tadi tuh, sama yang sama Mas tadi Aneta di yang waktu pas dia di podcastnya di Corbuzier juga kan dia ngomong salah satu concern dia adalah karena waktu tutorial
tutorial self defense, misal untuk bertahan, untuk menahan dari pisau. Ini si pisaunya kayak orang mau sulap gitu, maksudnya ini pisau beneran ya gitu. Maksudnya let's say kalau mau tutorial nggak usah pakai pisau asli juga gitu loh. Ya, kan bisa macam-macam, bisa replika, bisa kayu, pakai paralon dipotong pakai paralon dipotong pendek apa macam-macam lah. Maksudnya intinya kan ini seakan-akan ini pisau gitu maksudnya kan. Nah, sedangkan ini pakai senjata asli, terus juga soalnya ada banyak kayak katanya pakai senapan lah, maksudnya buat bisa menghindari peluru dari belakang lah juga tadi. Ya nggak tahu dari belakang. Jadi dia dari belakang dorong, dia langsung kepalanya menyala gitu kan. Gila. Wow, The Matrix. Bener sih gak salah. The Matrix aja dari depan le. Iya, habis itu lambat. Ya oke. Ya kayak kayang lah istilahnya. Cuman ya itu konsepnya dalam artian gimana ya, untuk tutorial itu kan berarti untuk mengajarkan masyarakat. Orang, untuk memberitahu masyarakat, menginfokan pada masyarakat gitu kan. Permasalahannya adalah apakah masyarakat itu, tapi kalau kita ngomong bela diri, bukan salah. Tapi kalau kita ngomong bela diri kan bukan cuma sekedar kita tahu langsung praktek. Iya, nggak bisa gitu. Harus di-drill kan, harus dilatih berulang-ulang. Kalau gua mau tambahin, memang kita latih terus dan ada pelatihnya. Iya, dan langsung. Iya benar. Nah, pengawasnya ada. Kalau cuma sekedar tutorial, terus habis itu takutnya gitu kan, yang dikhawatirkan sebenarnya kalau dari tutorial kayak gitu adalah habis itu gini doang nih, gampang, gue juga bisa. Terus dipraktekin dan gagal, lalu terjadilah tragedi tidak mengenakan gitu kan. Bad end lah ya. Gitu maksudnya, takutnya. Nah, juga kan gimana ya? Kadang gitu orang-orang terutama di Indonesia ini kadang orang kan gak lihat, bahkan kalaupun udah kita kasih disclaimer gitu bahwa ini tidak boleh ditiru apa segala macam gitu kan, orang masih melakukan hal yang sama gitu kan. Sekarang ini pakai pisau, latihan pakai pisau asli, udah kita pakai pisau asli juga aja latihan biar lebih mengena gitu katanya. Karena sama seperti videonya misalkan. Ya, tapi kan kenyataannya itu bisa menimbulkan tragedi. Iya, itu bahaya lah. Itu bahaya banget. Nah, terus juga balik lagi namanya self defense, apa yang terjadi di tempat pelatihan dan apa yang terjadi di luar kan beda. Nih kalau kita ngomong soal pakai pisau, ya kalau di latihan kan cuma kayak pakai pisau tusuk 1, tusuk 2 segala macam lah. Maksudnya ada ya kamu tusuk dari depan gini, nanti kita begini, nanti kita begitu. Tapi kan pada kenyataannya kan enggak, namanya kalau pisau mendadak kita lagi pelukan tiba-tiba pisau dicabut. Iya, kayak di film-film mafia gitu kan. Iya. Gitu, kawan, iya, cocok ya. Tusuk, iya. Terus kalaupun misalnya ini ya tangan kosong lawan pisau, ya bisa luka-luka, bisa apa, sebetulnya nggak bersih lah, kita kan keluar tanpa luka gitu kan. Kemungkinannya kecil, sangat kecil lah istilahnya. Nah, makanya untuk itu juga sebenarnya agak berbahaya gitu loh kalau memang ini, dan resikonya tinggi. Ya, resikonya juga tinggi, terutama kalau misalnya apalagi kalau yang kita jadikan tutorial itu sebenarnya video tekniknya kurang tidak tepat gitu loh. Udah mah tekniknya tidak tepat gitu kan, begitu dilatih juga apalagi kalau sampai si orang itu terbiasa, ya dodol. Iya sih, salah itu. Ya salah nantinya. Yang lama-lama salah, latihan yang salah yang lama lah gitu. Udah kasarnya kan kayak gitu. Udah salah lama lagi. Udah latihan lama-lama salah. Bener. Kan kuadrat ya. Itu kayak kita kan pengen, misalnya kita nanya gitu, jalan ke Jakarta nih, kita mau jalan ke Jakarta. Ya udah jalan ke Jakarta gini. Udah salah, kita kasih taunya salah gitu kan. Kain. Terus jalan, udah jauh-jauh, nggak nyampe. Kesedesan lagi ya. Kan tuh, gitu maksudnya kalau kayak gitu. Nah, itu yang ini, dan itu jadi concern banyak YouTuber luar yang ini, yang terutama pertimbangan kayaknya ini salah deh gitu. Nah, begitu juga yang jadi pertimbangan pada saat sekarang jadi viral di ini. Nah, at least itu yang beberapa yang tidak apa ya ceritanya, buat gue nggak masuk, bukan nggak masuk akal sih ya jadi concern dari si waktu gue nonton si Mbak Sisi ini. Awalnya juga gue ngerasa kalau dia bener
pesilat gitu, bener pendekar, ya keren juga gitu loh. Ini walaupun gue juga sebenarnya sempat aneh, bukan sempat aneh sih, maksudnya kayak ini orang kan jago nih, kok nggak jadi professional fighter gitu. Nah, maksud gua waktu awal gue ini gue pikir kenapa dia gue pikir kan soalnya suka baca tuh yang dari pencak silat ya. Sekarang lari juga kan ke MMA gitu. Karena kan gimana ya lebih worth lah kayaknya, lebih secara ini. Iya, satu kalau memang kamu maksudnya memang kalau memang lo pengen jadi fighter, memang belajar bela diri untuk bertarung gitu ya, ajangnya memang harus di tempat resmi. Iya, di ring gitu. Lo pengen mempraktekkan itu, membuktikan bahwa lo jago gitu, ya itu diajarin. Tapi kan balik lagi, belajar bela diri juga kan alasannya macam-macam. Ada yang cuma pengen buat sehat lah, apalah gitu. Tapi kalau memang untuk jadi fighter, untuk menunjukkan bahwa lu jagoan, maksudnya lu jagoan, lu bisa bertarung gitu, ya memang harus di ring gitu, untuk membuktikan. Makanya waktu itu gue kaget juga, nih orang jago banget pemukul itu. Kebayang nggak kalau dia fight di ring gitu, tuh gitu jadi bubuk anjir lawannya. Pukulannya kan ketembok hancur tuh ya. Bayangkan kalau ke orang. Iya, makanya yang itu yang waktu itu jadi wah. Ini cuman ternyata sampai sekarang kan nggak ini. Nah, dan ini yang jadi waktu kemarin begitu gue lihat kan, awalnya gue lihat tuh yang video yang orang-orang dari bela diri itu satu ke Lampung. Pokoknya dari video Deddy Corbuzier kan. Itu kenapa tuh? Itu dulu, terus habis itu kan ngecek ternyata ada video yang ini orang-orang sampai ke Lampung segala macam. Kan kenapa sampai ke Lampung tuh kenapa? Nah, sorry, ngopi dulu Le. Capek. Pasti ada maksudnya dong, tidak mungkin. Gini. Enggak, waktu itu kan ternyata katanya jadi Mbak Sisi ini pernah ada sempat ada video viral di luar negeri soal praktisi MMA, praktisi kayaknya ya. Maksudnya belum tentu, gue nggak tahu dia atlet atau bukan, cuma katanya sih belajar. Pokoknya orang dari MMA kalah berantem di jalan. Terus kalau nggak salah sih Mbak Sisinya intinya sempat ngomong, pokoknya intinya ya bahwa MMA itu tidak bisa dipakai di street fight gitu, tidak bisa jadi street fighter kalau iya kan nggak bisa karena adok ya. Baru ngomong tadi nggak bisa kenal dangkir, nggak bisa ya, nggak bisa adoken ya makanya nggak bisa. Oh iya, bisanya jadi kayak nggak natural anjing. lebih enak lagi dong. Iya. Cuman kan maksudnya ya saran dari dia begitu ya kan maksudnya ya intinya nggak bisa street fight. Nah, makanya nggak bisa dipakai di jalanan dibilang gitu kan misalnya. Nah terus ya abis itu kan katanya memanas juga terus berapa kali, intinya mungkin jatuhnya nyindir kali. Iya, ya memang dibilangnya nyindir. Detail nyindirnya sebelah mana nggak tahu, setelah yang apa yang di video itu apakah yang lain itu juga nggak tahu detailnya. Cuman intinya beberapa praktisi MMA akhirnya mereact si videonya, terus ujung-ujungnya kan ngasih tantangan katanya setelah dihubungi si Mbak Sisinya nggak ada tanggapan, nggak ada ini, akhirnya mereka menawarkan tantangan terbuka bahwa mereka mau datang ke Lampung, mau ngasih 5 challenge ke si Mbak Sisi sama gurunya. Challenge-nya apa aja, Ruth? Challenge-nya apa aja? Agus siapa? Gue taunya Agus 200. Agus 200. Iya, maksudnya itu yang dari itu. Nah, challenge itu katanya kan yang pertama tuh, jadi kan sempat ada video dia di video Master Agusnya handstand pakai 1 jari dan push up. Enggak, Master Agusnya handstand pakai 1 jari. Sisi. Mbak Sisinya pakai push up pakai 1 jari. Beda ya. Pengen ngeliat langsung. Lihat live langsung, karena ada beberapa channel yang ngomong atau ngasih pembuktian bahwa ini cuma editing gitu. Jadi mereka kalau benar buktiin dong, gue pengen lihat gitu kan. Nah, 1 itu, 2 itu mereka katanya pengen yang duren itu, yang pembuktian bahwa dia bisa mukul duren 1 kali pukul hancur sama batunya bawah. Gitu kan, batunya belah gitu kan. Asik. Terus habis itu tuh dia golok siluman. Nah itu benar tadi gue lupa golok siluman. Golok siluman apa itu, Rut?
Sangat bisnis, sangat sakti. Ya, jadi ada video tuh, jadi si Master Agus 200 ini. Master Agus aja lah ya, Master Agus ini. Master Agus ini dia ngebacok motong wortel. Iya, dia ngebelah gitu. Jadi ada wortel nih diikat wortel apapun lah ya itu diikat di tiang. Jadi dia ngebelah dari balik tiangnya gitu. Set, tiangnya utuh, wortelnya kesunat. Anjir, kok itu pedang Yamato dari Devil May Cry, lu nggak tahu aura-auranya. Iya, anjir. Makanya ya itu katanya itu teknik zaman kuno, katanya teknik yang sudah hilang dari rimba persilatan. Itu ada dia anjir, emosi. Namanya golok siluman, katanya gitu. Nah, ngeri. Nah, orang-orang dari Bela Diri Bersatu minta pembuktian dari itu siluman kan. Terus abis itu buat yang ngancurin siku beton kan, dia pilar. Jadi Simba Sisinya tuh pernah bikin video bahwa dia nendang sama mukul tiang beton gitu di bagian siku-sikunya, tajam kan. Iya. Sedap anjir. Tendang, bang! Hancur kan? Hancur. Betonnya bukan kakinya. Ada makan kata aja. Iya. Makanya, nah itu kan dia pengen lihat bener nggak. Nah, terus udah sih. Sama yang terakhir, mereka pengen sparring untuk membuktikan bahwa lu jagoan, oke, gitu. Dan cuman kan jadi beberapa orang juga kan kayak ngasih tau, kalau master jago atau ini turun di ini, terus kan dibilang terakhirnya kan ya. Soalnya terus soalnya tiap kali di komentar gitu ada yang master atau Mbak Sisi, lu kan jagoan, turun ring dong turun ke fight ring dong di MMA. Mereka kan bilangnya ini kita terlalu, ya intinya sih itu terlalu berbahaya, makanya kita nggak boleh gitu kan, katanya gitu kita. Jadi bukan mereka katanya sih, intinya mereka itu terlalu berbahaya untuk orang untuk ini, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal sebenarnya kan itu budaya wasit, terus juga kan namanya di ring MMA kan biasanya ada medis, ada apa. Even misalnya terjadi kecelakaan dan ada yang nauzubillah min dzalik gitu tewas, biasanya kan itu dianggap kecelakaan, bukan tidak akan dituntut lah istilahnya. Ya namanya juga kan lagi fight gitu ya, kita fightnya resmi lah, legal ya, gitu. Cuman balik lagi yang pasti kan juga meninggalnya bukan di ring lewat gitu kan, biasanya kan udah dibawa, udah dikasih pertolongan. Cuman kan kadang ada aja yang mungkin nggak ini, walaupun setahu gue sih belum pernah, realnya sih belum pernah. Setidaknya di Indonesia, Allah alam kalau yang di luar negeri ya. Cuman kalau di film-film kan ada tuh, film Rocky. Iya, gitu kan, sampai lewat lah ya. Kan ada aja. Nah. Cuman si Mbak Sisi sama si gurunya ini kan, Master Agus ini nggak pernah mau menerima. Bilangnya pokoknya mereka terlalu dangerous. Nah orang-orang dari MMA atau dari apa ini? Ya dari MMA ini mereka pengen ya udah kita sparring aja, kali ini kan ada wasit, jadi kalau ada apa-apa, nah ini kita juga siapin medis mungkin ya. Jadi intinya kalau ada apa-apa, insya Allah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, yang jadi dramanya adalah mereka ujung-ujungnya udah datang ke Lampung. Pada akhirnya ya Mbak Cynthia dan gurunya ini bukannya datang, malah yang datang kuasa hukum katanya. Jadi mereka tidak mengeluarkan ini, mereka mengeluarkan jurus andalan anjir yang lebih sakti dari. Orang dengar tuh gini, mereka kesana dan minta pembuktian. Mereka bilang alasan belum siap, tapi pas keduanya bawa kuasa hukum. Nah makanya itu mereka ngeluar itu teknik. Itu kan mereka tuh pendekar, ya itu harusnya. Jangan salah, itu teknik paling jago anjir zaman sekarang namanya. Oh, negara hukum. Iya, makanya itu teknik hukum, itu jurus hukum katanya. Anjir. Cuman tapi akibatnya ya itu yang jadi ngebuat banyak orang yang kecewa, kesel, terutama bagi orang-orang yang memang dari awal udah merasa ragu. Ya basically gini, kalau memang itu semua benar, kalau memang itu semua kenyataan, kenapa mesti takut untuk dibuktikan? Logikanya gini deh, lo latihan kayak gitu nih tiap, karena gue banyak lihat dia kan latihan conditioning kaki, conditioning ininya ya. Dia nendangin pohon, nendangin besi, tabung gas, ya, LPG gitu kan. Segala, maksudnya
berarti dia sudah terbiasa dong untuk memukuli benda keras itu. Iya. Jadi iya harusnya sudah terbiasa, sudah adaptasi, jadi nggak perlu conditioning lagi karena ya emang hari-harinya begitu. Berarti kalau misalnya dia sekarang tiba-tiba oke, aku tendang siku beton, no fucking problem kan, gitu. No even problem gitu. Kenapa dia nggak mau? Gitu kan akibat. Hatinya belum siap bro. Hati dia belum siap. Terus juga ya intinya gini, dari segala tantangan itu tantangan yang pernah mereka lakukan. Jadi bukan tantangan yang dibuat-buat gitu loh. Kayak bukan pertama kali. Ya, bukan kayak gimana, kayak ada orang gitu kan. Ya kalau lu jago lu terbang dong gitu. Kan ada yang kayak gitu kan misalnya gitu. Jadi bukan tantangan yang sengaja dicari-cari bahwa itu lu nggak bakal bisa gitu. Tapi itu tantangan yang pernah mereka lakukan. Cuman kan selama ini mereka lakukan via video. Kali ini lu live depan kita orang gitu, bukan direkam. Bedanya apa? Bedanya kalau direkam kan maksudnya masih bisa diedit. Enggak, gerakannya enggak ada, sama aja kan. Kalau iya, sama. Enggak diminta tiba-tiba awal nendang diri terus habis itu nendangnya kayang. Kagak. Makanya. Sama. Padahal yang sih sama gerakannya pasti sama kan. Kenapa? Iya, kenapa enggak mau? Iya itu. Itu kan yang jadi rame itu. Bedanya live sama ini doang. Iya. Nah, itu satu tuh yang jadi ramai. Nah kedua ini jadi dari Mas Mustadiane tanya kan setelah gagal minta pembuktian itu dia datengin si TKP-nya tempat ininya terus dia ngecek. Dari situ menurut pemeriksaan dia, menurut olah TKP penyidik olah TKP-nya Mas Mustadi ini, dia nemuin bahwa yang ternyata yang dihancurin itu bukan dihancurin sama tangan atau sama kaki, tapi pakai martil. Ada katanya ada bekas martil di tanda-tandain walaupun nggak kelihatan tandanya katanya. Dia nggak habis. Iya maksudnya gini, ada kayak yang dia klaim itu kalau lempar martil seperti itu bentuknya. Ya, katanya bentuknya pasti ada kayak setengah lingkaran gitu. Nah, terus juga yang paling fatal itu adalah yang ada graffiti gitulah, mural yang graffiti gitu. Garisnya katanya beda, jadi ketahuan banget bahwa itu editingnya kacau. Ya, jadi pas sebelum mukul tuh garis satu, pas mukul dia dua. Berarti tuh ini berarti ini ada yang goyang, ada intinya editingnya ngaco nih gitu. Makanya apa ya? Itu yang bikin semua orang jadi wah ini bermasalah, wah ini segala macam gitu. Jadi banyak yang ragu istilahnya. Nah, jadi banyak banget dan gimana ya? Balik lagi sih gini, setahu gua yang namanya pendekar gitu. Yang namanya pendekar atau yang namanya praktis. Ya intinya kesatria pendekar. Intinya ada orang-orang yang berani memakai gelar seperti itu atau bukan berani. Intinya menyebut diri mereka seperti itu, berarti kan mereka harus punya integritas. Iya. Ya kan, integritas dong. Ya. Mereka harus bisa dipegang omongannya. Ya, itu dia. Berarti kalau mereka berani ngomong, mereka berani mengklaim, berarti mereka juga harus berani untuk membuktikan bahwa omongannya ini omongan kita tuh kita begini. Apa kalau gini, maksudnya gini, kalau memang mereka benar, mereka memang bisa, ya udah buktiin. Kalau memang kalau benar kenapa takut? Nah, maksudnya kalau memang ya itu benar, kalau benar takut gitu. You just do it gitu. Iya. Udah biasa toh gitu. Ya menghadapi tantangan tuh dengan gagah lah, dengan kuy gitu kan. Sparring kuy. Gitu. Basically kan gimana ya? Mungkin ya, walaupun pasti ada orang yang akan merasa kecewa kalau sampai ternyata mereka benar-benar tidak bisa gitu. Ya tapi kan walaupun ada orang kecewa, mungkin orang-orang juga akan lebih respect bahwa mereka berani mengakui kesalahannya. Ada mereka itunya. Ya, mereka berani ini walaupun mungkin ini tukang tipu, misal kasarnya tukang tipu. Tapi kalau mereka memang berani gitu, orang-orang juga akan lebih respect. Gitu dibanding ya ujung-ujung pakai pengacara lah, pakai apa. Jujur gimana ya, kalau gue pribadi balik lagi gue bilang, gue yakin ini orang-orang Mbak Sisi, Master Agusnya menguasai ilmu bela diri dan cukup dan jago. Ya gini, yang salah satu mendukungnya karena di videonya tuh tidak ada disclaimer yang enggak, bukan itu. Maksud gue gini dulu. Gini, kita lurusin dulu. Yang harus kita pegang nih, satu, kita yakin kan, maksudnya si Mbak Sisi ini sama si Master Agus ini memang
bisa dan menguasai ilmu silat, pencak silat gitu atau ilmu bela diri lah, menguasai gitu kan. Dan kita nggak bilang bahwa mereka tidak bisa, cuman yang pada saat yang apa yang pernah mereka videokan, apa yang pernah mereka ini, yang agak ajaib itu, pada saat mereka diminta pembuktiannya, kok nggak mau. Jadi yang diragukan bukan skill mereka dalam kemampuan silat, tapi aksinya, tapi demonstrasi mereka soal keahliannya itu yang di bagian itu gitu loh. Nah, terus kan masalahnya mereka juga pas kenapa si orang-orang ini ngajak sparring kan, masalahnya pernah ada klaim itu ya bahwa MMA kan nggak bisa dipakai di street fight. Sparring lah, gitu loh, buktikan bahwa kemampuan Anda bisa. Logikanya kalau buat mereka street fight itu lebih berat daripada apa yang terjadi di ring, ya udah kalian masuk ring, duel, logikanya lu menang dong. Kalau udah lu lebih jago di street fight. Ya lu mukul aja hancur lah gitu. Ya makanya logically speaking kayak gitu kan. Nah, sedangkan ini nggak mau, makanya itu jadi polemik lah, jadi masalah juga gitu loh. Dan habis itu juga jadi banyak yang nge-breakdown bahwa banyak channel juga ngomong ini trik segala macam, itu udah klik di ini dan di breakdown banget, terutama sama channel Pesulap Merah kalau nggak salah. Nama channelnya? Nama channel Pesulap Merah beneran ada. Oh mantap. Itu dia pernah collab juga sama yang ikut ke Lampung itu Theodorus Ginting kalau nggak salah. Itu dia pernah collab juga yang soal ngebahas yang Simba Sisi ini. Dia itu dan pernah konflik juga sama Simba Sisinya. Kalau yang si Pesulap Merah itu gue pernah lihat dia yang matahin besi. Beton. Bukan besi. Jadi kan si Mbak Sisinya kan kalau lagi demonstrasi silat kan suka ada tuh yang matahin besi. Oh iya. Dia ngasih tahu nge-breakdown caranya yang itu matahin besi kayak gitu tuh gimana. Sekaligus ya memang dia juga intinya ngomong ke menyindir bahwa si Mbak Sisi ini yang dia lakukan matahin besi apa segala itu trik gitu, maksudnya kata si Pesulap Merah itu ada triknya itu. Nah, ya pokoknya yang pasti tuh jadi ini gini sebenarnya konklusi. Nah, konklusinya ya, maksudnya kenapa, nah balik lagi kenapa kita ngebahas ini, kenapa kita ini satu nih, sebenarnya sama kayak yang waktu diingin sama di podcastnya Deddy Corbuzier, dia juga kan ngomongnya gini. Waktu itu kan yang diundang saya kan ngomongnya gini, mereka mengkhawatirkan bahwa banyak orang yang nanti ceritanya belajar bela diri, oh ya udah latihan gue kayak Mbak Sisi ini atau kayak Mas Agus ini yang dia mukulin beton lah apa segala macam tanpa ada pengawasan orang yang ahli, ya kan? Itu memang kayak di karate kan ada yang makiwara, atau di Cina juga ada, di kungfu Cina juga ada, di silat juga ada. Tapi semuanya itu harus ada si gurunya juga, maksudnya harus ada pengawasnya juga, karena kadang-kadang suka ada obatnya buat supaya nggak luka atau gimana. Cuman bukan supaya nggak cedera, nggak sembarangan pukul aja gitu. Pokoknya apa langsung pukul. Nggak sembarangan kayak gitu. Soalnya kalau yang lihat dari dari yang dedinya ada yang pokoknya ada dokter yang temennya dia yang ngomong bahwa udah banyak pasien yang betisnya kakinya retak gara-gara pakai nendang pilar lah segala macem gitu. Nah, itu kan yang bukan buktikan, itu kan yang jadi concern gitu loh. Kalau misalnya ini orang-orang kalau belajar bela dirinya salah ya jadi kayak begini. Cedera jadinya ya. Iya, bukan jadi kuat, malah sakit. Ini jatuhnya kayak waktu zaman gua kecil, zaman lu belum ada. Ya. Ya, waktu zaman lu kan sempat tuh tahun 2000 awal tuh Smackdown ada di TV kan malam-malam. Nah, waktu itu zaman-zaman itu kan anak-anak kecil, bocah-bocah ngiru Smackdown, malah sampai ada yang dibanting dari meja lah segala macam. Soalnya gimana ya? Bahkan itu setelah ada disclaimer bahwa intinya do not do this at home, ini dilakukan oleh para profesional segala macam. Ada disclaimernya. Ada disclaimer. Nah, ini yang Mbak Sisi ini kan nggak ada disclaimer. Bukan nggak,
kebanyakan tidak ada disclaimernya. Ada beberapa yang jangan ditiru segala macam. Tapi lebih banyak ini hasil latihan yang bla 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 bla, ya kan? Itu yang dikhawatirkan bahwa orang niru jadinya. Takutnya kalau tanpa pengawasan, tanpa ini akibatnya ya cedera parah. Lagian cedera parah tulang remuk kayak gitu kan bisa ngeganggu masa depan si orang tersebut. Ya, gitu. Walaupun bisa sembuh walaupun apa, tapi kan namanya udah pernah berpotensi amit-amit cacat lah bisa dibilang gitu. Cacat sih enggak, cuman maksudnya jadi apa dong? Jadi apa ya? Kalau udah pernah remuk sekali kan kadang-kadang si tulangnya jadi gampang nggak benar-benar kokoh lagi gitu. Iya. Tuh yang dikhawatirkan. Pokoknya khawatirkannya kayak gitu. Nah, ya sebenarnya sih ya itu sih intinya yang gue pengen kita ngomong panjang-panjang loh. Intinya adalah lebih ke concern soal kalau sampai ini dilakukan diikuti oleh orang-orang awam terutama, ditakutkan nantinya ya banyak yang cedera gitu loh. Maksudnya dikhawatirkan kayak gitu malah bukannya ini gitu. Dan balik lagi, nah sekarang kan kita di zaman dimana semua terhubung, mau kamu dari negara manapun gitu, terhubung gitu loh. Kita bisa saling terhubung. Platformnya banyak kan. Nah, berarti kan Indonesia dengan basis ini sampai 1,3 juta subscribernya kan berarti orang luar pasti juga tertarik dan jadi maksudnya itu 1 juta tuh karena saya lah dikhawatirkannya ya itu kalau memang ini ternyata trik dan dia tidak ngomong itu trik, dianggap ini pembohongan publik yang ada kan, dianggap ya maksudnya sampai orang-orang mengira atau terbukti ini pembohongan publik. Yang jelek bukan cuma nama dia, tapi karena dia maksudnya Indonesia. Jadi tapi nama Indonesia juga, karena kan orang banjir sering ngomong ya ini ya maksudnya kebanggaan Indonesia segala macam. Nah itu gitu takutnya. Nah kalau pokoknya sebenarnya daripada ini kalau mau sih, kalau memang itu ternyata semua bukan ternyata, kalau memang itu benar, kalau memang itu kenyataan, mendingan sih udah buktiin aja gitu loh. Biar cepat clear juga gitu, jangan itikat baik lah istilahnya. Ya maksudnya beretikat baik buat. Toh juga gimana ya? Ini kan produk sebenarnya bukan niat untuk mempermalukan, cuman mencari kejelasan gitu kan, karena soalnya sempat ada dari awalnya kan dari disenggolnya dari sono dulu gitu. Iya sih. Jadi mereka kan pengen ini pembuktian. Kita juga orang-orang awam ini juga atau ini juga pengen tahu ini bener nggak sih bisa kayak iya nggak? Iya bener. Gue juga pengen tahu maksudnya bisa nggak sih orang kalau sampai latihan dengan keras gitu, bisa nggak sih bener jadi kayak gini gitu loh. Karena setahu gue gitu terutama dengan di zaman sekarang gitu belajar bela diri aja nggak cukup. Basically kalau ternyata ada perbedaan dari segi fisik gitu, otot, tinggi badan, ada faktor lain bukan cuma teknik gitu. Kita nggak akan bisa ngalahin orang yang punya teknik yang sama kalau secara fisik orang musuh kita lebih tinggi atau lebih pendek, lebih fisik dia lebih bagus daripada kita. Walaupun kalau dalam kondisi tekniknya seimbang kita nggak mungkin menang. Tapi kan kalau kayak gini ternyata dengan fisik seperti itu, fisik biasa aja ternyata bisa begini. Nah kalau dia bisa membuktikan itu kan, wah itu bisa jadi harapan untuk orang-orang biasa. Iya. Kalau memang bisa. Bahwa itu jadi bukti membuktikan. Tapi kalau memang tidak bisa juga ya lebih baik ngomong aja gitu. Jangan sampai apa ya. Jadi ya kalau basically gini, kalau misalnya orang-orang sampai udah berpikiran ini bohong. Even nantinya benar pun gitu, kalau even ternyata itu kenyataannya kok gini-gini, ya udah kalau lu mau percaya mau kagak gitu. Orang nggak akan percaya lagi gitu. Ya sih, karena tidak ada pembuktian lagi. Topik hoax. Kalau itu topik, ini bukan topik ya, no life. No life. Ya maksudnya nggak di depan mata, ini jadi hoax gitu. Karena kita kan sekarang di zaman dimana kita harus dibuktikan, butuh pembuktian. Karena digital tuh bisa diedit. Itu karena terlalu banyak jurus editan. Aplikasi editan udah banyak. Nah, makanya itu yang di ini. Jadi begitulah kawan-kawan di spesial Monkey House Match anjir bersayang kelut wae. Sebenarnya serius balik lagi, ini bukan bermaksud untuk untuk menyindir, untuk menghina atau apapun, cuman sekadar
ini sudut pandang dari kita berdua gitu setelah kita nontonin trending topik maksudnya seminggu 2 minggu ini gitu. Iya betul. Jadi bukan keresahan juga sih sebenarnya. Ya intinya sih sebenarnya cuman kayak di satu sisi kita masih bisa percaya bahwa ini beneran ada gitu, tapi di sisi lain juga ya kita juga pengen bukti gitu loh kalau memang ini. Makanya sebenarnya nggak nyudutin siapapun gitu, cuman alangkah baiknya gitu kalau memang ini Mbak Sisi apa yang memang si Mbak Sisi ini punya skill seperti itu, punya skill seperti itu, ya udah kita buktikan. Kecuali yang 40 dan 200 itu nggak usah dibuktiin, bahaya anjir. Maksudnya nggak usah dibuktiin lawan 200 sama 40 orang itu tidak perlu. Kan dari pihak sana juga one on one aja gitu. Iya makanya cuman maksudnya kalau memang dia skillnya ada ya udah yang 4 tantangan pertama itu mending dilakuin live gitu kan. Di Jakarta kalau perlu kan, apalagi itu pesan sponsornya banyak. Wih. Iya dong. Iya, kalau di ini pesan sponsornya banyak nih. Iya. Itu kan jadi duit. Iya. Terus kalau mau sparring, mending sparring ya sekalian sparring juga. Di ring lah sekalian. Di ring gitu kan lumayan tuh, rame juga duit juga gitu. HTM ada HTM-nya. Nah iya kan makanya mantap. pasti banyak orang yang mau lihat gitu kan bukti. Nah makanya lebih baik sih supaya ininya juga cepat reda gitu. Dan dia juga daripada soalnya beberapa hari ini gue lihat videonya klarifikasi mulu. Banyak ya? Iya video klarifikasi banyak mulu. Dari yang klarifikasi, breakdown ya segala macam gitu kan. Lah, dari Mbak Sisinya juga banyak video klarifikasi daripada Mbak Sisinya capek-capek klarifikasi terus, mending udah pembuktian aja dang gitu kasih persyaratannya atau apalah terserah gitu. Cuman ya udah pembuktian depan umum gitu loh, depan di live gitu, live mau di TV kayak mau di mana kayak mau di YouTube atau apa, tapi intinya depan orang-orang yang memang ragunya juga, maksudnya yang perwakilan dari Bela Diri Bersatu itu juga biar lihat juga gitu, daripada si masalah ini berlarut-larut juga kan nggak enak gitu. Kemudian mau berkarya yang lain juga jadi nggak bisa. Jadi karena harus klarifikasi. Begitu. Nanti kalau pindah konten dipertanyakan. Iya makanya kalau misalnya kayak begitu, mendingan lebih baik kayak gitu. Lagian kalau misalnya dia berhasil, nama perguruan naik. Nah itu dia. Murid nambah. Itu maksudnya sebenarnya gitu, makanya itu doang sih. Nah dan ya balik lagi pokoknya tidak ada maksud apa-apa ini sebenarnya, cuma sekadar pandangan pribadi gitu. Kayak ini juga tidak mengiring opini publik juga. Ini cuma pokoknya intinya pendapat kita soal yang trending topik akhir-akhir ini yang rame gitu. Nah, makanya balik lagi ya intinya begitulah. Jadi kawan-kawan pendengar Rumah Monyet, kami ya, konklusinya udah. Ini udah next anjir kita bohong ini Rut. Apa? Kita kan janjiannya kemarin tuh bahas cyberbullying. Oh iya, astagfirullah. Ya udah nanti aja lah, gampang. Ya habis inilah. Ya habis ini aja lah ya. Pokoknya habis ini. By the way, selamat hari. Iya. Ini direkam 17 Agustus. Iya. 17 Agustus 2020. Jadi ya sekalian Agustusan lah ya. Selamat hari ulang tahun negara kita yang tercinta. Negara kita tercinta Republik Indonesia. Yes. Ya, semoga maju terus. Yeah. Dan cepat beres lah ini pandeminya. Ya, Oke. Kalau gitu. Ya, oke. Sampai di sini saja. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Podcast berikutnya beneran kita ngomongin cyberbullying. Iya. Karena bullying, bukan cyberbullying, bullying. Offline dan online. Ya. Offline ya, online ya gitu. Oke, mantap. Oke, sampai jumpa kawan-kawan. Saya Rodi. Saya Bosta. Kami pamit, sampai jumpa.